حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap barakallahu fikum terhadap kitab ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Imam Al-Mu'arrikh. Siapa? Abul Fida Ismail bin Umar. Yang kita baca ini ringkasannya. Terakhir kita ambil kemarin tragedi perang apa kemarin? Yang kita ambil kemarin perang apa Ahmad? Yang barusan terakhir kita ambil kemarin perang apa? Ahzab. Dikenal juga dengan perang apa? Khandaq, Parit. Terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. Bulan apa? Bulan Syawal. Paham ya? Perbandingan jumlah pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kufar, berapa perbandingannya? 3.000 banding 10.000. Paham ya? Kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Masya Allah. Setelah itu mereka langsung meletakkan senjata atau berangkat perang lagi? Pulang. Pulang mana? Lanjut lagi. Berangkat perang lagi. Sekarang inilah yang kita akan baca. Perang melawan Banu Quraidah. Kenapa kok kaum muslimin masih pengen merangi lagi ya? Karena Banu Quraidah ini sudah terlanjur membatalkan perjanjian. Karena ada perjanjian awal mulanya. Didatangi Bani Nadir, pemimpinnya Huyai bin Akhtab. Yang kemarin kita lewati kan? Huyai bin Akhtab An-Nadri datang ke Bani Quraidah, bujuk, batalkan aja perjanjiannya katanya. Ya? Akhirnya dibatalkan perjanjiannya dan sepakat ikut perang, ingin berperang. Ingin apa? Bersama gabung dengan orang-orang kufar Quraisy, sekutu-sekutunya itu sampai jumlah 10.000 kan. Karena membatalkan perjanjian, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun masih apa? Tetap tidak meletakkan senjatanya, berangkat perang ke Banu Quraidah. Awal mula siapa yang nanya kepada Rasulullah seperti itu? Jibril alaihissalam. Ya kemarin, awada'tum silah? Apakah kalian sudah meletakkan senjata kalian? Amanahnu falam nada' ba'd aslihatana. Adapun kami enggak akan meletakkan senjata-senjata kami katanya. Unhud ila haula, berangkat ke mereka. Siapa mereka ini? Banu Quraidah. Karena ada Banu Nadir, Banu Quraidah, Banu siapa itu lagi? Banu Nadir, Banu Quraidah, satu lagi siapa? Yang jelas. Banu siapa? Salah Pak. Dan ragu mah keliru. Banu siapa? Banu siapa? Banu Nadir, Banu Quraidah, satu lagi Banu siapa? Marga suku besar orang-orang Yahud. Yang jelas ucapannya. Masih ada yang kurang dikit tuh. Koin. Antum ingat koin ketemu nanti. Ya? Qainuqa'. Banu Qainuqa' siapa? Siapa tadi? Banu siapa? Qainuqa' panjang ya kaumnya itu. Qainuqa' itu marga besar. Nah, kita sekarang akan memasuki perang Bani Quraidah. Masih terjadi pada tahun berapa? 5 Hijriah. Cuman bulannya sudah beda. Bulan Dzulqa'dah kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Ghazwatu Bani Quraidah, perang Bani Quraidah. Dilihat kitabnya. Halaman 43 yang punya kitab disimak ya. Semua ada di situ semua insyaallah. Fa nahada sallallahu alaihi wasallam min waqtihi ilaihim. Pada waktu itu pula langsung Rasulullah bangkit. Itu bangkit. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam langsung bangkit di waktu itu pula menuju Banu Quraidah. Wa amara al-muslimin alla yusalli ahadun salatul asr. Dan Rasulullah perintahkan kaum muslimin agar tidak ada seorang pun yang salat asar. Sampai kapan? Waqad kana dakhala waqtuha, padahal sudah masuk waktu asar. Dilarang salat asar sampai kapan? Illa fi Bani Quraidah.
kecuali kalau sudah sampai Banu Quraidah. Ternyata ada sebagian sahabat yang sholat, ada yang memang benar nunggu sampai ke Banu Quraidah. Perhatikan, simak kitabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ada yang sudah sampai dulu baru sholat, ada yang di tengah perjalanan sholat. Paham ya? Nah, ini namanya khilaf yang tidak masalah. Paham ya? Khilaf yang sifatnya bukan khilaf tadad tapi khilaf tanawwu'. Dalam artian apa? Yang sholat di tengah perjalanan pun Rasulullah enggak mengingkari. Kemudian yang sholat ketika sampai di Banu Quraidah juga tidak diingkari. Paham ya? Rasulullah membenarkan dua-duanya. Kita lihat, farahal muslimun arsalan. Kemudian kaum muslimin mereka berangkat dalam keadaan berjalan kaki. Wa kana minhum man shallal 'ashra fi tariq. Di antara mereka ada yang salat asar di jalan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ada yang salat asar di mana? Di perjalanan. Di perjalanan. Wa qalu, mereka mengatakan lam yurid minna Rasulullah tarkas shalah. Sebenarnya Rasulullah itu enggak menginginkan kita meninggalkan salat. Innama arada ta'jilas sair, itu tujuannya ini. Waktu itu sudah masuk waktu asar. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan ada yang salat kecuali kalau sudah sampai ke Banu Quraidah. Itu bukan melarang salat. Paham ya? Bukan melarang salat, tapi apa? Tapi nah, maksudnya apa? Agar segera perjalanan sampai gitu loh. Ditunda salatnya nanti kalau sampai ke Banu Quraidah, itu maksudnya. Paham ya? Nah, ini bagus sekali. Wa qalu, mereka mengatakan lam yurid minna Rasulullah tarkas shalah. Rasulullah enggak ingin kepada kita atau tidak ingin dari kita meninggalkan salat. Innama arada ta'jilas sair. Yang Rasulullah inginkan itu adalah agar apa? Berjalan segera sampai ke Banu Quraidah. Wa kana minhum man lam yusalli hatta gharabat asy-syams. Ada juga di antara mereka yang belum salat sampai matahari terbenam. Wa wasala ila Bani Quraidah, kemudian sampailah ke Bani Quraidah, falam yu'annif sallallahu alaihi wasallam wahidan minal fariqain. Masyaallah, Rasulullah tidak mencacat dan juga tidak menghina, tidak menyalahkan salah satu di antara dua kelompok tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, halaman 44 diperhatikan. Naam. Wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata Aliya ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Diberikan bendera. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Wa nazala Hasun Bani Quraidah. Akhirnya apa? Sampailah ke bentengnya Bani Quraidah. Wa hasarahum 25 lailah. Masyaallah. Langsung Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum, setelah memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai ke bentengnya Bani Quraidah, mengepung mereka 25 hari. Dikepung 25 hari dikepung Bani Quraidah. Wa arada alaihim sayyiduhum Ka'ab bin Asad. Nah, nih dihafalkan. Pemimpin Banu Nadir Huyai bin Akhtab. Pemimpinnya sayyidnya Banu Quraidah Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad. Paham ya? Kemudian pemimpin mereka menawarkan. Pemimpin siapa? Banu Quraidah menawarkan kepada kaumnya, yaitu Banu Quraidah, salat khisal, 3 pilihan. Dikasih 3 pilihan. Mereka enggak milih satu pun, enggak milih karena berat semuanya. Sebagai apa sih 3 pilihan ini? Sebagai bentuk hukuman karena sudah melanggar perjanjian yang Rasulullah waktu itu berjanji kepada mereka, dan mereka sudah siap untuk tidak berkhianat. Tapi ketika perang Ahzab, berkhianat enggak? Berkhianat. Didatangi Banu Nadir, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, termakan rayuan yang membahayakan. Paham ya? Akhirnya apa? Berkhianatlah di situ Banu Quraidah. Paham ya? Nah, akhirnya diberikan 3 sanksi yang berat, 3 hukuman berat. Pilihan pertama, pilihannya, perhatikan pilihannya pertama, imma an yuslimu wa yadkhulu ma'a Muhammadin fid din. Berat. Pilihan pertama, imma kalian masuk Islam dan kalian masuk bersama agama Nabi Muhammad. Masya Allah, ini pilihan pertama. Yang ngomong ini langsung pemimpinnya langsung, Ka'ab bin Asad. Karena ini sanksinya gitu loh. Sudah apa? Dikepung selama berapa tadi? 25 hari. Dikasih 3 sanksi ini. Pertama, milih masuk Islam, masuk ke agama Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, atau milih yang kedua, wa imma an yaqtulu darariyahum. Atau milih yang kedua, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, anak-anak mereka dibunuh, orang-orang mereka dibunuh. Nah, wa yakhruju jara'id, mereka keluar dalam keadaan apa? Jara'id enggak bawa apa-apa.
Fayuqatilu, yang dengan itu nanti enggak mungkin mereka mau dan akan berperang akhirnya. Fayuqatilu, mereka berperang hatta yuqtalu an akhirin, sampai mereka dihabisi semuanya. Itu pilihan kedua berat juga. Kalau kalian enggak mau masuk Islam dan tidak mau masuk ke beragama Islam, kalian akan dibunuh semuanya. Itu pilihan kedua. Paham ya? Ngam. Au yakhlusu bawah ada penjelasannya. Au yuslimu, atau kalian masuk Islam, wa yusibu ba'dul aulad wan nisa. Akhirnya apa? Setelah kalian diperangi, dihabisi, nanti akan menimpa sebagian anak-anak dan juga perempuan di tawanan. Berat atau enggak nih? Berat. Ini sanksi yang berat. Yang ketiga, kalau kalian enggak mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, wa imma an yahjumu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yaum as-sabtin hina ya'manul muslimun syarrahum fa'abaw alaihi wahidatan minhunna. Masyaallah. Yang ketiga berat juga ini. Kalau kalian enggak mau masuk Islam, enggak mau dibunuh orang-orang kalian, enggak mau dibunuh, kalian nanti hari Sabtu nyerbu. Hujum. Hujum itu menyerbu, serangan serbuan yang langsung mendadak, ini hujum namanya. Kalian nanti menghujum, menyerbu Rasulullah dan para sahabatnya hari Sabtu yang kaum muslimin saat itu merasa aman dari kejelekan mereka. Ternyata apa? Enggak berani mereka. Fa'abau alaihi wahidatan minhunna. Mereka semuanya enggan. Mereka satu pun enggak ada yang mau milih tiga pilihan tadi itu. Akhirnya bagaimana karena enggak ada pilihan? Nah, barakallahu fikum, kita lihat berikutnya. Wa kana qad dakhala ma'ahum fil hisn Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab pemimpin siapa tadi? Antum? Banu Nadir. Nah, masuklah Huyai bin Akhtab ini. Masuk bersama mereka fil hisn, di bentengnya. Hina insarafat Quraisy, ketika Quraisy sudah pada pulang. Li'annahu qad kana atahum ahdan bidzalik, karena waktu itu sempat memberikan perjanjian. Hatta naqadul ahda. Ya enggak? Banu Quraisy itu kan sampai apa? Sampai membatalkan perjanjian kan? Nah, dengan Rasulullah SAW. Wa ja'alu yasubbuna Rasulullah SAW. Akhirnya mereka apa? Mulailah mereka mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW. Wa yusmi'una ashabahu bidzalik, dan mereka pun apa? Cacian tadi diperdengarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah musta'an. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengutus namanya yang akhirnya masuk Islam, yaitu Abu Lubabah. Paham ya? Paham belum? Jadi saat itu orang-orang Banu Quraidah malah mencaci maki Rasulullah SAW. Kemudian cacian tersebut sampai diperdengarkan kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya summa ba'atsa sallallahu Abu Lubabah. Perhatikan kitabnya itu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Abu Lubabah ibn Abdul Mundir al-Ausi. Ini Abu Lubabah bin Abdul Mundir al-Ausi. Wa kanu hulafa al-Aus. Saat itu Abu Lubabah ini termasuk sekutunya orang Aus. Paham ya? Mereka ini termasuk sekutunya orang Aus waktu itu. Falamma ra'auh, ketika orang-orang Aus, barakallahu fikum, atau orang-orang Banu Quraidah tadi itu, tahu Banu Quraidah sekutunya orang Aus. Paham ya kan? Sudah kita lewati kan? Orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah. Orang Ansar terdiri dari dua kabilah, marga suku yang besar. Apa dan apa? Mengucapkannya harus benar mengucapkannya. Kalau mengucapkannya masih gerambiang berarti belum paham. Kabilah apa, marga apa orang-orang Ansar antum? Aus dan Aus dan Khazraj. Paham ya? Coba antum. Dua marga, dua suku orang-orang Ansar. Apa dan apa? Aus dan Khazraj. Allah Ustaz, keliru itu ada jim, ada apa? Ra. Khazraj. Jangan terbalik. Bukan Khazraj itu bukan. Khazraj. Dan keliru, tulisannya pun nanti keliru kalau antum bacanya keliru. Paham ya? Nah, jadi dua kabilah, dua marga besar tadi, orang Ansar, kabilah apa tadi? Aus dan Khazraj. Nah, kalau tiga marga orang Yahud, tiga tadi, Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, itu dihafalkan. Kita lihat. Akhirnya Rasulullah mengutus Abu Lubabah bin Abdul Mundir al-Ausi agar menemui mereka Banu Quraidah. Falamma ra'au, ketika mereka Banu Quraidah melihat Abu Lubabah, qamu fi wajhihi, akhirnya mereka apa? Berdiri menghadap ke Abu Lubabah. Yabkuna rijaluhum wa nisahum, laki-lakinya, perempuannya nangis semuanya.
Nangis minta bantuan itu loh. Minta bantuan. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Abu Lubabah, kaifa tara lana? Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apa pendapatmu untuk kami? Ananzilu ala hukmi Muhammadin? Qala na'am. Bayangkan. Jadi Banu Quraidah tanya kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu untuk kami ini? Pandanganmu bagaimana pandanganmu? Apakah kita harus turun ngalah ngikutin hukumnya Muhammad? Kata Banu Quraidah. Kata Abu Lubabah apa? Qala na'am, iya katanya. Abu Lubabah mengatakan iya. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata na barakallahu fikum wa asyara bi yadihi ila halqih. Nah, kemudian apa? Kemudian ada yang mengisyaratkan dengan tangannya ke halqih, yakni annahu dzabah, yaitu disembelih maksudnya. Paham ya? Nah, summa nadima ala hadil kalimah, karena mungkin barakallahu fikum takut atau yang semisalnya menyesal terhadap ucapan yang diucapkan dari itu. Min waqti, di saat itu pula. Karena menyesal lari dia. Lari langsung mengikat diri di barakallahu fikum di Masjid Madinah. Masjid Nabawi ya maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Summa nadima ala hadil kalimah, dia keliru di situ. Kenapa keliru? Berkhianat. Mengkhianati Allah dan Rasulnya. Paham ya? Ngapain menyesal? Naam sudah benar. Tapi dia menyesal dengan ucapan tersebut. Paham ya? Dan merasa bersalah. Akhirnya lari, faqama musri'an falam yarji' ila Rasulillah SAW. Bayangkan, diutus oleh Rasulullah. Kemudian ketika dia mengucapkan di hadapan Banu Quraidah dengan ucapan na'am, iya, kalian harus berhukum dengan hukum Rasulullah atau hukum Muhammad SAW. Setelah itu malah dia menyesal dengan ucapan tadi. Langsung lari cepat, tidak bertemu Rasulullah lagi, hatta ja'a Masjidil Madinah, sampai datang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Farabata nafsahu bisariyatil masjid. Akhirnya dia apa? Mengikat dirinya di tiang masjid. Diikat sendiri. Apa yang dia sumpah? Wa halafa, sumpah akhirnya. Dia bersumpah, demi Allah, la yahulluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Demi Allah, aku enggak akan melepaskan ikatan-ikatannya kecuali Rasulullah yang akan melepasnya dengan tangannya. Jadi dia sudah sumpah seperti itu, mengikat sendiri tiang masjid. Ikat sendiri. Paham ya? Dan mengatakan demi Allah, tidak ada yang akan melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah dengan tangannya. Wa annahu la yadkhul arda Bani Quraidah abada. Sumpah juga. Demi Allah, dia tidak akan masuk ke bumi Bani Quraidah selama-lamanya. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, kemudian ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala da'u. Apa da'u? Biarkan dia. Biarkan terikat. Sampai kapan? Hatta yatuballahu alaihi, sampai Allah telah menerima taubatnya. Kan dia keliru. Sebenarnya enggak perlu menyesal, langsung kembali kepada Rasulullah, selesai. Dia malah menyesal dengan ucapan na'am tadi itu. Kenapa menyesal? Karena Abu Lubabah ini aslinya juga termasuk na'am barakallahu fikum, dikenal di Banu Quraidah itu istilahnya ya. Seperti itu, sehingga ketika mengucapkan iya, kalian harus tunduk, kalian harus berhukum dengan hukum Muhammad, itu nyesal itu, merasa nyesal, tidak keliru. Karena kebenaran orang nyesal. Akhirnya Rasulullah ketika melihat kabar bahwasanya Abu Lubabah mengikat diri di tiang masjid, Rasulullah mengatakan, "Da'uh, biarkan. Biarkan terikat. Hatta yatuballahu alaihi, sampai Allah telah menerima taubatnya. Wa kana min amrih makan hatta taballahu alaihi." Kemudian saat itu terjadilah apa yang terjadi, kemudian apa Allah Taala menerima taubatnya. Masya Allah itu. Na'am. Yang kesimpulannya apa? Summa inna Bani Quraidah nazalu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Banu Quraidah mereka semuanya mengalah dan akhirnya mereka tunduk berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ada yang berikutnya, ini masih agak panjang, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Masih sambungan seputar perang Banu Quraidah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.